Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, Alhamdulillah kembali dikumpulkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dalam majlis yang penuh barakah insyaAllah. Mudah-mudahan kita semua diberkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani rahimakumullah. Berkata Qutbid Da'wah wal Irsyad Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad, wa hafidh ala 4 raka'at ba'da salatil isya fa inna fiha fadlan kathira liqaulihi alaihi salatu wassalam arba'un ba'dal isya kamithlihinna min lailatul qadri. Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad, beliau berkata, selalulah menjaga sholat 4 rakaat setelah sholat isya. Menjaga 4 rakaat sunnah setelah sholat isya. Setelah sholat isya kemudian ada sunnah 4 rakaat ba'dal isya. Fa inna fiha, karena sesungguhnya di dalam melakukan 4 rakaat setelah isya ini fadlan katsira, keutamaan yang sangat banyak. Liqaulihi alaihi salatu wassalam, karena ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menjelaskan arba'un ba'dal isya, 4 rakaat setelah salat fardu isya, kamithlihinna min lailatul qadri, itu seperti 4 rakaat yang dilakukan di malam Lailatul Qadar. Kalau misalnya malam ini kita melakukan 4 rakaat setelah isya, itu seakan-akan kita melakukan 4 rakaat di malam Lailatul Qadar. Padahal kita tahu malam Lailatul Qadar ini, ya menurut sebagian ulama itu 1 tahun 1 kali saja. Tapi kalau kita melakukan 4 rakaat rutin tiap malam, itu pahalanya seperti melakukan 4 rakaat dilakukan di malam Lailatul Qadar. Berarti setiap malam itu bisa terhitung Lailatul Qadar terus bagi kita. Dan fadlullah wasi', pemberiannya Allah itu sangat luas, jangan ragu, yakin. Warrak'ah fi Lailatul Qadar, dan 1 rakaat yang dilakukan di malam Lailatul Qadar ta'dilu 30 alfa rak'ah fi ghairiha minal layali, itu menyamai, kalau kita sholat 1 rakaat di malam Lailatul Qadar, itu pahalanya menyamai 30.000 rakaat di malam-malam biasa. Itu 1 rakaat. 1 rakaat menyamai pahala 30.000 rakaat di malam-malam biasa. Berarti antum tinggal ngalikan aja. Kalau sholat isyaknya itu, sholat sunnah setelah isyaknya itu 4 rakaat, berarti antum kalikan 30.000 rakaat pahalanya. Ya berarti berapa hasilnya? 120.000 rakaat. Padahal kita sholatnya cuma 4 rakaat saja. Dari mana? Dari hadisnya Nabi SAW, arba'un ba'dal isya kamithlihinna min lailatul qadar. 4 rakaat setelah fardu isya itu seperti 4 rakaat yang dilakukan di malam Lailatul Qadar. Kok bisa kita katakan 1 rakaat itu menyamai 30.000 rakaat di malam-malam biasa? 1 rakaat di malam Lailatul Qadar menyamai 30.000 rakaat di malam biasa. Hadza mafhumun bil hisab, dan ini difahami bil hisab, dengan hitungan, dengan perhitungan. Min qaulihi ta'ala, daripada firman Allah di dalam surat Al-Qadar, Lailatul Qadri khairun min alfi syahr. Lailatul Qadar itu khairun, lebih baik, min alfi syahr, kalau dimanfaatkan untuk ibadah itu lebih baik daripada ibadah 1000 bulan. 1000 bulan. 1 bulan berapa hari? Secara garis besar, secara umum 30 hari. Berarti kalau 1000 bulan berarti ada 30.000 hari.
Kalau ada orang sholat 1 rakaat di malam Lailatul Qadar, itu pahalanya menyamai 30.000 rakaat di malam-malam biasa. Itu kalau 1 rakaat. Kalau 4 rakaat ya berarti 120.000 pahalanya. Dan itu bisa kita dapatkan tiap malam bagi orang-orang yang mau. Bagi orang-orang yang mau, fata'ammalhu, maka renungi apa yang disampaikan oleh Habib Abdullah Al-Haddad, pengarang Rotib ini ya. Suruh merenungi hitungannya itu. Jadi kalau misalnya hari ini, malam ini, setelah kita mendengarkan kalamnya Habib Abdullah Al-Haddad, muncul semangat. Oh, berarti saya bisa menggapai kebaikan dengan gerakan badan yang mudah. Saya praktek. Malam ini sholat 4 rakaat setelah isya. Niat sholat sunnah. Ya, niat sholat sunnah 4 rakaat. Setelah salam, alhamdulillah, berarti malam ini saya mendapatkan pahala 120.000 rakaat. Padahal sholatnya cuma 4. Kalau itu mustamir, kalau kita diberi hidayah, kekuatan sama Allah, bisa continue, bisa lanjut tiap malam. Oh, itu nanti termasuk orang-orang yang beruntung ketika berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita ya, wis mari sholat sunnah misalnya. Tadi pagi sudah sholat sunnah, atau setelah maghrib tadi sholat sunnah, sojok kakek wis. Misalnya gampang wis, nanti aja wis. Sekarang masih belum siap. Besok atau besok lusa baru saya amalkan. Nah, ini yang seperti ini insya Allah tidak akan mengamalkan. Insya Allah tidak akan mengamal. Karena terbiasa at-taswif, menunda-nunda amal. Ketika mendengarkan satu kebaikan tidak langsung diamalkan. Ya, ini termasuk makai di syaitan, cara setan menipu kita. Jok saiki kon sak akeh dosae, ya jok percuma kok ae wis. Ya, tobat sing genasik baru kok rutin 4 rakaat setelah isya. Nah, ini cara-caranya syaitan untuk menjauhkan kita daripada amal. Kalau sudah ada keinginan, langsung lakukan. Ya. Nah, orang-orang dulu itu sampai di kamar mandi itu manggil anaknya. Bulan panggil anaknya. Di kamar mandi ini. Ditanya, "Kenapa?" "Itu uang yang di situ ambil, kasihkan, antarkan sama fulan." "Kenapa?" "Di kamar mandi kerentek mau sedekah." Kalau dia tunda hilang nanti niat baiknya. Dia buka kamar mandi, dia panggil anaknya, suruh ngambil uang. Ambil itu di laci atau di mana uang sekian, antarkan ke fulan itu, orang itu. Soalnya abah sudah niat sedekah sama dia. Kenapa? Kalau ditunda beberapa menit hilang wis. Begitulah ibadah-ibadah yang kita awalnya semangat, ketika kita tunda, akhirnya apa? Tidak kita laksanakan, tidak kita amalkan. Ada satu orang hadir majelisnya Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi. Majelisnya pengarang Maulid Habsyi itu ya, Simtud Duror itu. Dijelaskan tentang fadilah sedekah. Akhirnya mantep dia. Pulang dari majelis, saya ambil uang, tak sedekahkan biar berkah. Mau ngamalkan daripada pengajian tadi. Wes, pengajiannya selesai, dia jalan lempeng kenceng, rumah langsung tidak mampir-mampir, langsung ke tempat uangnya dia, lemarinya dia, buka. Mari ngono dijupuk duit dia itu. Tak sedekahkan ini buat masjid atau buat apa. Tidak lama istrinya masuk ke kamar. Ya. Dilihat ini suaminya ini kok jupuk duit sing di sorokan ini. Dilaci, "Mas, kok dihitung-hitung gak apa, Mas? Buat apa?" "Enggak, saya tadi itu dengar Habib Ali itu katanya sedekah itu keutamaannya seperti ini, seperti ini. Saya niat sedekah ini sudah mantap," katanya. "Oh iya. Iya, ini kayaknya listrik mau habis ya. Waktunya bayar PDAM, entar lagi anak bulanan sekolahnya waktunya bayar ya. Itu kalau disedekahkan dari mana nanti?" Mikir suaminya, "Iya ya. Gampang dibalik no mana duit." Ketemu sama Habib Ali. Ya. Dia konsultasi. "Habib Ali, saya itu kemarin itu pulang dari majelisnya antum ini semangat sedekah. Sudah ngambil uang, sudah tak hitung. Kok subhanallah, ya, bukan setan yang ganggu saya ini, mboknya setan."
Karena istrinya bakhil ini ya. Istrinya cerikit medit ini. Yang datang bukan setan tapi mbok-mbokannya yang datang. Saya dibilang ini, dibilang itu, hanya wurung. Ya, tidak jadi sedekah. Katanya Bali, kalau sudah niat cepet ya, jangan sampai kata bojo ini. Wa yukrahul hadits wal kalam ba'da salatil isya karahatan syadidah. Kalau sudah salat isya jangan dibiasakan ngobrol-ngobrol yang tidak penting. Kalau sudah salat isya pulang dari masjid, dari musola, atau sudah salat sama istrinya, keluarganya, jangan ngobrol-ngobrol yang tidak bernilai. Karena hukumnya makruh. Ya. Apalagi jagongan di warung kopi, ya, ada tulisannya wifi gratis. Ya. Wis ngobrol sepak bola, olahraga, politik, Pilpres 2024, ya. Perkara-perkara yang tidak mendatangkan pahala. Nah, ini jangan dibiasakan seperti itu. Illa fi khairin wa shawab. Kecuali kalau omongannya itu omongan-omongan yang baik. Omongan-omongan yang bagus. Seperti apa? Mudarasati ilmin. Ya, membahas tentang ilmu, mudzakarah, atau membahas kitab-kitab ilmu seperti malam ini misalnya, walaupun belum salat isya ya. Nah, ini tidak masalah. Atau kedatangan tamu. Tamu ini teko mari isya, mari ngono sampean meneng tok ya. Loh iya. Saya mau pulang. Pikir nak ngomong tok ya. Sampean kok tidak ngomong, tidak ini. Iya katanya ustadznya makruh. Ya jangan. Ini idkhalus surur ya, apalagi mau ada tamu kan tidak setiap hari ya. Ya diajak ngobrol gimana sehat keluarganya, ya kerjaannya lancar semua mudah-mudahan ya. Karena membahagiakan hatinya tamu, lebih-lebih orang tua ya, orang tuanya tidak bisa tidur. Apa itu penyakit insomnia mbok. Tidak bisa tidur, kemudian diajak ngobrol anaknya, yang diajak ngobrol menang tok. Lih, kok menang tok lih? Makruh, Bu. Ya, caranya Habib makruh, Pak. Sambil menengok wis. Ya jangan. Ya, diajak ngobrol orang tuanya itu termasuk birrul walidain. Ya, walaupun omongannya biasa-biasa, enggak terlalu penting. Ya, diajak ngobrol itu kebaikan. Ya, coba meneng tok. Sampai orang tuanya tidur baru kita istirahat atau menyibukkan diri dengan yang baik-baik. Wa ma asbah dzalik min a'malil bir. Nah, jadi inti daripada yang disampaikan di dalam kitab ini, kita dianjurkan oleh beliau untuk melakukan 4 rakaat setelah fardu isya karena pahalanya seperti sholat di malam Lailatul Qadar. Kemudian kalau sudah sholat isya jangan dibiasakan ngomong yang tidak ada manfaatnya, yang tidak mendatangkan pahala, kecuali untuk hal-hal seperti tadi itu. Ya, tujuannya apa? Ya biar terjaga begitu waktunya. Ya, amal-amalnya itu semuanya bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nek iso turu awal biar subuhnya pas gitu ya. Salatnya tidak ketinggalan. Nah, mudah-mudahan yang kita pelajari menjadi ilmu yang bermanfaat, diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengamalkan. Amin ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin.